Oke, di sini adalah presentasi untuk bagian demo ataupun menginstal Mininet dan juga Rio. Nah, pertama di sini karena Mininet dan juga Rio sudah terinstall, nah demi menghemat waktu kita hanya mengecek pada bagian IP terlebih dahulu. Dan di sini dicek pada bagian IP dengan menggunakan perintah IPA. Pada bagian Mininet di sini menggunakan IP 118 yang dapat dilihat di sini. Kemudian pada Rio menggunakan IP 117 yaitu 192, 168, 56, 117. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengecek konektivitas antar VM. Di sini dari Mininet kita coba ping ke 192, 168, 56, 117. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Kemudian sebaliknya 56 ke 118. Nah, sudah bisa. Nah, kalau sudah terhubung dengan baik, kita sudah bisa melakukan konfigurasi selanjutnya dari Mininet ataupun Stereo-nya. Nah, yang pertama adalah pada bagian topologi. Di sini kita harus menyiapkan topologi terlebih dahulu yang akan digunakan. Untuk topologinya ada di folder custom. Nah, pada file stt.py. Nah, berikut adalah konfigurasi topologi yang akan digunakan. Di sini terdapat 4 host dan juga 4 switch, yang dimana setiap switch terhubung ke masing-masing host. Kemudian untuk antar switch saling terhubung juga seperti switch 1 ke switch 2, switch 2 ke 3, 3 ke 4, dan juga 4 ke 1 yang kemudian ini membentuk topologi berbentuk ring ataupun lingkaran. Nah, kalau sudah di sini langsung aja di save. Kemudian selanjutnya adalah merunning ataupun menjalankan controller yaitu Rio dengan menggunakan perintah di sini Rio run, lalu menggunakan GUI topologi untuk menampilkan topologi yang akan kita running, lalu menggunakan satu lagi adalah Simple Switch 13 tanpa STP. Nah, di sini untuk skenario pertama adalah merunning topologi tanpa menggunakan STP. Langsung aja di enter. Nah, untuk controller Rio sudah berjalan. Tentunya adalah running pada bagian Mininet ataupun running topologi. Untuk perintahnya adalah di sini sudo mn custom, kemudian letak topologi yang akan kita jalankan, lalu toponya apa. Ini terdapat di topologi my topo. Kemudian kita menggunakan controller itu dari luar dengan IP sekian, yaitu 192, 168, 56, 117. Lalu menggunakan MAC dengan switch yang menggunakan protokol OpenFlow 13. Langsung aja kita jalankan. Nah, di sini ketika si Mininet dengan controllernya terhubung, maka terdapat traffic pada Rio ataupun controller. Nah, di sini karena topologi yang dibentuk berbentuk lingkaran, maka akan memicu traffic yang berulang ataupun looping, yang dimana di sini seperti yang kita lihat pada sebelah kanan terdapat log-log traffic yang tanpa henti, yang artinya traffic pada topologi tersebut sedang berjalan ataupun looping. Nah, di sini kita coba melakukan komunikasi H1 dengan H2. Nah, di sini kita coba melakukan ping antar node. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk ping dari H1 itu gagal semua, kemudian ping dari H2 juga akan gagal. Lalu begitu juga dengan seterusnya.
Nah, ini mengindikasikan bahwa eh, paket yang dikirim untuk berkomunikasi itu tidak sampai karena pada topologi yang digunakan sedang terjadi traffic yang berputar-putar ataupun looping. Nah, solusinya adalah menggunakan protokol STP pada topologi yang kita gunakan, yaitu pada controller Rio. Jadi si STP ini nanti bakal digunakan pada controller Rio-nya, seperti itu. Nah, ini dari H3 sudah tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Oke. Nah, selanjutnya adalah skenario yang kedua, yaitu menggunakan topologi STP. Menggunakan topologi loop, menggunakan protokol STP. Dianjurkan oleh Nopan. Oke, selanjutnya di sini akan menggunakan topologi yang sama, yaitu topologi yang lingkar tadi, namun dengan protokol yaitu maka protokol STP. Nah, tadi kan sudah kita menjalankan mininet. Nah, kita jangan lupa untuk clear cache dari mininet itu sendiri dengan komen sudo mn min c. Di sini itu untuk kayak refreshing si mininetnya supaya nggak ada cache yang tersimpan gitu di mininetnya. Nah, lalu pada bagian STP di sini mungkin hampir mirip sama seperti yang tadi Ari jelaskan. Hanya saja bedanya di sini menggunakan protokol yaitu ada tambahan STP 13. Nah, lalu kita bisa running. Di sini ketika kita running, nah untuk keluar semua, nah untuk pada mininet sama, kita tinggal running saja. Sudah sebentar sama Ari tadi ya, untuk komennya seperti apa, kita running. Nah, ketika running di sini, kita mungkin bisa sambil lihat untuk topologi yang ditampilkan di GUI Rio, yaitu dengan menggunakan 192 IP yang kita pakai di Rio tadi, 192, 128, 56, 117 dengan port 8080. Nah, di sini ini adalah untuk running topologinya. Nah, ini adalah topologi yang ada di Rio. Kenapa kok nggak ada ininya? Jadi kita bisa menampilkan jadi ada beberapa komen tambahan yang ditambahkan ketika ingin menampilkan link dari Rio yang ada di topologi itu. Jadi topologi yang sudah dijelaskan tadi yaitu menggunakan min-min verbose. Nah, ini dia. Di sini kita bisa menggunakan min observe link untuk menampilkan link yang ada di Rio, yang ada di topologi. Nah, itu kita bisa tampilkan. Jadi setelah kita selesai matiin semua, kita running lagi. Mohon maaf di sini. Ini kita pakai STP. Nah, ketika kita running, kita juga akan running mininetnya sama seperti yang tadi. Tunggu. Ini connecting to remote berarti dia udah bisa terhubung. Nah, di sini ada pergerakan berbeda seperti yang tadi Ari jelaskan. Yang jelaskan tadi awal-awal tidak ada protokol STP yang bekerja karena memang belum memakai protokol STP. Nah, lalu untuk topologi yang ditampilkan di Rio topologi reviewer juga akan berbeda. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, observer link itu untuk menampilkan link yang terhubung di setiap routernya atau setiap switch-nya, mohon maaf. Nah, di sini ada topologi nomor 2. Berarti ini adalah router dengan port nomor 2, switch 2 dengan port nomor 2, mohon maaf. Terus ada switch 2 dengan port nomor 3. Nah, di sini kenapa kok bentuknya nggak melingkar? Karena sebenarnya untuk dari Rio sendiri itu secara random akan menampilkan sesuai apa yang diinginkan. Jadi sebenarnya untuk topologinya sesuai dengan apa yang kita buat tadi di awal. Nah, terus untuk pingnya kita bisa melakukan ping H1, ping H3. Nah, di sini untuk kecepatan terhadap penerimaan data awal-awal di sini masih destination reachable karena kita harus menunggu dulu karena apa namanya resource yang dipakai cukup
kurang bisa dibilang karena kita menjalankan 2 VM, masing-masing VM terdiri dari 2 GB RAM. Mungkin bisa dari teman-teman sendiri bisa ditambah itu sekitar untuk satu VM-nya bisa pakai 4 atau 8 VM untuk memperlancar. Nah, di sini kita langsung bisa melakukan ping antara host 1 dan host 2. Di sini bisa dilihat untuk pingnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sukses. Lalu ketika kita ping all, itu juga akan menunggu sama seperti tadi. Itu tergantung dari resource yang dipakai oleh teman-teman. Itu seperti apa. Nah di sini H1, H3 udah bisa. Itu perlu proses karena itu tadi keterbatasan dari resource yang dipakai. Gitu. Tapi sebenarnya untuk STP ini udah bisa semua. Di sini kita lihat H1, ping H3, H2, H1 udah bisa, H3 ke H1 juga udah bisa. Ini H2 ke H3, H3 ke H2 udah bisa. Lalu H4 ke H1 juga udah bisa. Terus ke H4, H2 juga udah bisa. Dan saling terhubung maksudnya. Nah, di sini ada 7 dari 12 yang berhasil. Lalu coba kita pick all sekali lagi. Nah, di sini akan bisa semua. Nah, itu tadi, itu tergantung dari research yang dipakai. Karena keterbatasan riset yang kami gunakan, maka untuk praktek ini cukup ada sedikit kendala karena keterbatasan riset tadi. Nah, terus kalau mau nyoba, kita bisa melakukan pengecekan, yaitu di bagian H1-nya. Jadi contoh, kita bisa extend S1, mohon maaf, S1, S2. Nah, dari S1, S2 ini, kita bisa melihat bagaimana looping itu terjadi atau tidak untuk melakukan pengecekan. Nah, jadi kita tinggal bisa ketik saja. Di sini kita bisa ketik, mohon maaf, TCP dump main i. Nah, untuk portnya, kita mau port berapa? Contoh, untuk portnya tadi kita bisa cek di sini. Nah, untuk di sini saya menginginkan untuk di switch 2 port 3. Berarti kita tinggal klik saja 3 main ARP. 3. TCP dump. Mohon maaf, 3 masih ARP. Nah, di sini untuk TCP dump-nya bisa berjalan. Mohon maaf tadi ada salah komen, harusnya nggak usah pakai minus atau garis strip. Jadi langsung TCP dump, spasi minus i, spasi 3, portnya port 3, di switch 2, lalu ARP. Lalu untuk yang selanjutnya kita bisa cek, kita bisa melakukan pengecekan dengan cara kita melakukan ping H1 ke H2. Nah, di sini kita bisa cek apakah akan terjadi looping. Nah, di sini uh, sudah terdeteksi bahwa terjadi salah satu ada masuk data dari H1 dari masuk ke S2 tapi tidak terjadi looping. Kalau looping ini akan terus berulang tanpa henti, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.